Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi dari mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan pemerintah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jelita Cecilia Ekwandana, berasal dari kelas 11 AKL 1. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas materi mengenai bab sistem akuntansi desa dan kelurahan. Yuk kita simak videonya, tonton terus ya guys. Kalian tahu nggak sih pengertian dari desa dan kelurahan? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan pengertian kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan. Apa sih perbedaan antara desa dan kelurahan? Jadi perbedaan antara desa dan kelurahan itu terdiri dari berbagai aspek ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di tabel berikut ya. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menurut buku desa adalah segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Siklus pengelolaan keuangan desa seperti gambar di samping adalah yang pertama dimulai dari perencanaan, lalu penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua ada akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Yang keempat ada tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Tugas dari kepala desa yaitu menetapkan kebijakan pelaksanaan APB desa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Dan tugas sekretaris desa yaitu mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, mengkoordinir penyusunan rancangan dan rancangan perubahan APB desa, dan mengkoordinir tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Tugas kepala seksi yaitu menyusun RAP kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan, dan mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa. Dan yang terakhir yaitu tugas bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Yang pertama adalah menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar keuangan desa, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku, dan mempertanggungjawabkan uang. Berikut merupakan bagian dari struktur pengelolaan keuangan desa.
Perencanaan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses pengalokasian segala sumber daya desa yang melibatkan BPD dan unsur-unsur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sumber daya desa dialokasikan ke dalam beberapa bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dalam musyawarah desa yang meliputi 1. RPJM untuk jangka waktu 6 tahun, 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selanjutnya adalah penganggaran keuangan desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa yang merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Berikut merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa. APB Desa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APB Desa terdiri atas 1. Pendapatan desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 2. Belanja desa, semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan desa, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan akhirnya kita udah sampai di materi yang terakhir, yaitu tentang penatausahaan desa. Jadi penatausahaan desa merupakan kegiatan pencatatan terhadap seluruh transaksi berupa pengeluaran dan penerimaan desa yang dilakukan oleh bendahara desa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.